Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Saat ini kita sudah memasuki bulan Juni dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu atas hidup kita. Nyanyian nomor 16, mari kita menyanyikannya bersama-sama. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman, putranya ia berikan sebagai kurban, dan seterusnya. Satu kor doa mengikut Yesus setiap hari. Kita nyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan bahwa ketika kita mengikut Yesus setiap hari, kita senantiasa merasa tentram, tidak ada bahaya karena Yesus memimpin kita. Mari kita menyanyikannya. Satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena rumah tangga kami diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan.
Kami sungguh bersyukur jika sepanjang minggu ini kami dapat melalui segala sesuatu di dalam hidup kami. Di dalamnya ada suka dan duka, ada pergumulan dan tantangan, ada kesulitan dan kegagalan, ada sakit penyakit di sana. Namun Tuhan, kami boleh merasakan bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan kami sendiri. Engkau senantiasa menjadi penolong yang setia dalam hidup kami. Bapa, jikalau kami dapat beribadah pada pagi ini, kami mengingat akan jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Apakah mereka sedang terbaring lemah di rumah, atau mereka sedang terbaring dirawat di rumah sakit? Tuhan Yesus, kami meminta kiranya Engkau menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau kiranya akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kau berkati obat-obatan, makanan dan minuman, perawatan dari dokter dan perawat. Kiranya Tuhan pakai semuanya itu menjadi berkat kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini kami pun bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang sepanjang minggu ini mereka ditambahkan usia. Terima kasih Bapa. Kami mohon kiranya Engkau karuniakan panjang umur, kuat dan sehat, dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu. Kami membutuhkan Engkau setiap detik dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon berkat-Mu untuk ibadah kami. Berkati bagi pemain musik, berkati bagi saudari Novia yang mengambil video ini. Kami percaya Tuhan mengatur masa depan mereka. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi hamba-Mu yang memimpin acara, juga bagi Mayor Baginda yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh El Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh El Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan menyanyi nyanyian nomor 323. Nyanyian nomor 323. Pujian ini mengatakan, ku suka menceritakan cerita hal surga. Saya percaya bahwa dalam hidup kita senantiasa menjadi kesaksian bagaimana kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Kita selalu bersaksi bagaimana Yesus itu senantiasa tinggal dalam hidup kita, melakukan mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita, dan kita diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikannya. Nyanyian nomor 323 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Suka
sampai masuk ke surga, aku mau bercerita tentang Yesus yang senantiasa indah dalam hidupku. Saudara, mari kita nyanyi 2 kor berturut-turut. Yang pertama, kor hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Kemudian disambung, hidupku bukannya aku lagi. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Itu keyakinan kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus, maka kita memiliki sukacita dan kebahagiaan. Mari kita menyanyikannya. Tetapi Kristus di dalamku. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 10. Sementara kita menyanyikannya, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyian nomor 10. Mempersiapkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
Bapa di surga, pada pertengahan ibadah ini, seperti kor yang baru saja kami nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan oleh kuasa-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, bahwa sering kali dalam hidup kami mendukakan Engkau. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kesombongan, keangkuhan, iri dan dengki masih ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kehidupan kami, supaya kami makin serupa dengan Engkau. Bapa, kami berterima kasih, kami boleh memuji-muji nama Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah. Tetapi kami selalu meyakini Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di mana-mana, Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu telah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau menerima seluruh persembahan kami, sehingga setiap persembahan itu dapat dipakai untuk memajukan pekerjaan-Mu di Korok Woodward ini. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan penuh cinta, hamba memohon kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak kami. Kiranya Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami sedang bergumul dengan pendidikan mereka. Mereka harus belajar secara online, dan ini tidak mudah Bapa. Tapi kiranya Engkau memberi kepada anak-anak kami semangat juang yang tinggi, sehingga mereka tetap belajar, tetap memiliki keinginan dan fokus kepada pelajaran, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Engkau tahu Bapa, kami sedang bergumul oleh karena pandemi global virus corona. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bagi bupati, wali kota, sampai kepada RT dan RW.
bagi gugus penanganan COVID-19, juga bagi TNI dan Polri. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk menangani virus corona ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Berikan senantiasa hikmat, akal budi, takut kepada Tuhan, kuat dan sehat bagi para pemimpin kami. Kami berdoa untuk setiap para medis, bagi dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Tuhan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dari penularan virus corona. Kami percaya biarlah mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran kesembuhan bagi setiap pasien yang sedang mengalami penyakit. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, biarlah Tuhan menopang mereka dengan kuasa-Mu. Tentu tidak mudah menghadapi situasi yang sulit ini, tapi dengan iman kami percaya selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar bagi setiap permasalahan dan kesulitan kami. Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami, baik yang mendengar, yang menyampaikan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini akan menjadi kekuatan yang terus-menerus akan menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur kita ada di bulan Juni. Ini merupakan minggu pertama kita di bulan Juni 2020. Kita bersyukur karena kita tetap kuat sehat. Dan saudara sekalian, dalam khotbah pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membuka kitab kita dari kitab Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua saya akan bacakan untuk saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah di dalam Tuhan. Berubah di dalam Tuhan. Berbunyi demikian firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saudara sekalian, saudara dan saya, kita adalah manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga saudara, hal ini menjadi hal yang berbeda dari ciptaan lainnya. Allah menempatkan kita, Allah menciptakan manusia setelah Allah menciptakan hal-hal lainnya. Allah menciptakan kebutuhan manusia sebelum manusia itu ditempatkan. Ketika segala sesuatu telah disiapkan oleh Tuhan, apa yang kemudian menjadi kebutuhan manusia ketika itu sudah lengkap, maka Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 untuk merawat dunia itu, saudara. Diciptakan memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus manusia akan merawatnya, memeliharanya, menjaganya. Ini hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita yang menguasai ciptaan lainnya. Karena kita gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki pikiran,
kita punya perasaan, kita punya kehendak. Oleh karena itu, saudara, manusia, saudara dan saya adalah pribadi yang begitu dinamis. Kita punya pikiran, kita bisa bertindak. Nah, saudara, kita bersyukur untuk hal itu. Kita bersyukur. Karena ini saudara berbicara tentang penciptaan Allah mula-mula. Yang kemudian ciptaan awal yang mula-mula manusia Adam itu jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan hadirkan Yesus Kristus untuk membuat suatu perubahan. Kalau manusia pertama diciptakan di Taman Eden, diciptakan begitu sempurna, menciptakan Allah menempatkan manusia di tengah alam yang begitu baik, yang belum tercemar oleh dosa, belum tercemar oleh pikiran-pikiran buruk, belum tercemar dengan berbagai macam polusi-polusi dalam dunia ini. Itulah Allah menempatkan Adam di sana. Tetapi kemudian Allah menggantikan posisi Adam. Allah menciptakan sesuatu yang baik, yang baru, kemudian Allah menurunkan Yesus Kristus bagi kita. Adam yang pertama, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, telah jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Tetapi kemudian Yesus Kristus datang sebagai manusia yang sejati, didatangkan oleh Tuhan, lahir dalam dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Adam hadir di tengah dunia yang belum berdosa. Kristus Yesus datang di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Adam hadir ketika dunia begitu bersih, begitu luar biasa. Kristus hadir di tengah keberdosaan manusia. Tetapi Kristus datang untuk membersihkan segala dosa, melakukan perubahan. Nah, saudara sekalian, dalam Roma 12 ayat 2, di situ memberikan satu arahan kepada kita untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Memulai perubahan itu dari pikiran kita, dari akal budi kita. Karena yang kita lakukan, entah itu baik ataupun jahat, merupakan cerminan dari pikiran kita, saudara. Saudara sekalian, itulah sebabnya ketika berbicara kepada orang-orang yang dijumpai oleh Paulus, Paulus selalu meminta untuk mengalami perubahan yang harus dimulai dari pikiran. Sasaran perubahan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah serupa menjadi seperti Kristus. Adam sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah telah berdosa, jatuh dalam dosa, dan kemudian mereka dihukum oleh Allah. Kristus yang datang kemudian, dia datang sebagai orang yang begitu kudus, yang begitu suci, tanpa celah, tanpa dosa. Dia datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi ketika dia datang, dia memberikan perubahan. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sasaran perubahan yang dimaksud oleh Paulus adalah hidup seperti Kristus. Kita tidak berada pada hidup yang lama. Kita berada pada hidup yang baru. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Hidup menjadi serupa Kristus. Yang mana, saudara, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah roh. Sebagaimana yang saya khotbahkan minggu lalu dalam peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta, kita hidup harus di dalam Kristus, harus berbuahkan roh, karena roh itu diberikan kepada kita, masuk dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan haruslah itu dapat keluar lewat kehidupan kita. Buah-buah roh yang saya maksudkan ini, saudara, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang itu, saudara. Nah, saudara, Allah inginkan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Allah menghendaki supaya kita benar-benar berubah seperti yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar berubah. Kalau tadinya kita SD, kemudian kita bertumbuh menjadi SMP. Bagi anak-anak SMP, saya ucapkan selamat untuk kelulusan saudara. Di tengah wabah corona, dan saudara dapat menjalani hal ini, anak-anakku, selamat, sukses, Tuhan akan memberkati. Nah, saudara sekalian,
Perubahan bukan sekedar terjadi ketika kita dari SD, kemudian berubah menjadi SMP, menjadi SMA, menjadi mahasiswa, dan seterusnya. Bukan hanya seperti itu, bukan perubahan secara level pendidikan kita. Bukan juga perubahan kalau dulu kita berbadan kecil, sekarang kita berbadan besar. Kalau dulu kita sebagai orang yang belum menikah, kemudian sekarang kita menikah. Bukan seperti itu, bukan sekedar seperti itu. Atau kalau kita membanggakan karena kita sekarang sudah punya prestasi yang begitu gemilang. Nah, saudara sekalian, bukan sekedar karena prestasi yang begitu luar biasa, kita punya harta melimpah. Mungkin sekarang kita punya jabatan yang begitu strategis. Sudah tinggi. Tetapi jika kita tidak disertai dengan perubahan hidup sesuai yang dikehendaki oleh Allah, hidup seperti Kristus, maka segala sesuatu yang saya katakan tadi, prestasi, jabatan, pendidikan, gelar, mungkin saudara yang kita miliki, itu bisa saja kita dapatkan. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus, maka ini tentu menjadi sia-sia, saudara. Kita boleh memiliki itu, saudara. Kita punya harta, kita punya rumah yang baik, kita punya berbagai macam prestasi. Tetapi sekali lagi, jika tidak disertai dengan perubahan dari karakter kita, karakter seperti Kristus, maka sekali lagi itu menjadi sia-sia. Alkitab memberitahukan kepada kita, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kalau sampai kita kehilangan nyawa kita? Matius 16 ayat yang ke-26. Jangan kita fokus dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Ketika kita berbicara tentang berubah di dalam Tuhan, berubah menjadi seperti Kristus, tentu ada yang Tuhan inginkan bagi kita. Bukan pola lama. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita hanya concern kepada apa yang dunia berikan kepada kita, maka itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan perubahan itu yang Tuhan inginkan. Boleh-boleh saja, tetapi itu bukan fokus hidup kita. Bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Nah, saudara sekalian, saat ini kita akan memulai dengan kehidupan new normal, hidup normal baru. Mungkin kita berkata-kata, apa itu normal baru? Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang kita alami dalam beberapa bulan ini di negara kita, 3 bulan kurang lebih, saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Mungkin dalam normal yang lama, saudara menghendaki kita berada dalam normal yang lama. Ada banyak hal yang terjadi di sana. Tetapi bukankah dalam normal yang sebelumnya, ada banyak hal yang terjadi juga. Apa yang kita lakukan, kita ikuti seperti apa yang dunia tawarkan bagi kita. Mungkin dalam normal yang lama, kita jarang beribadah. Mungkin dalam normal yang lama, saudara, kita jarang bersama-sama dengan keluarga kita. Kita begitu sibuk. Dari pagi sampai malam mungkin kita berada di kantor. Kita berada di tengah pendidikan kita. Kita berada di dalam pergaulan kita. Sehingga dalam normal yang lama itu, saudara, kita punya waktu yang begitu sedikit untuk berjumpa dengan orang-orang serumah dengan kita. Dengan istri, dengan suami, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Dan itu normal yang lama. Dan sekarang, saudara, kita diperhadapkan dengan normal yang baru. Bagaimana situasi kita saat ini, saudara? Kita mau berubah, bukan? Ada hal-hal yang Tuhan inginkan bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan normal yang baru, saudara. Normal yang lama, saudara, mungkin perilaku kita tidak banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Misalnya ketika kita beribadah. Ketika hamba-hamba Tuhan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita memang buka Alkitab kita lewat gadget kita masing-masing. Waktu kita sudah membaca bagian firman Tuhan, ya, saudara, ada banyak di antara kita, bukan firman Tuhan yang dibaca, tetapi Instagram, mungkin WhatsApp, mungkin Facebook kita. Dan mungkin kita katakan normal lama itu begitu luar biasa, begitu baik. Dan sekarang, saudara, kita diperhadapkan dengan kehidupan new normal, kehidupan yang baru. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara. Mungkin dalam normal yang lama, saudara,
Ada banyak hal yang terjadi dalam perilaku kita. Kita mungkin dalam normal yang lama kita anggap biasa itu batuk, ya, bersin. Ya. Mungkin kita batuk dan bersin seenaknya kita saja, saudara. Sekeras mungkin kita mau batuk, sekeras mungkin kita bersin, karena kita sengaja melakukan hal itu supaya orang sekeliling kita bisa kaget dan kita katakan itu normal. Dan dalam normal yang baru tentu itu harus berubah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan kita. Ada banyak hal yang terjadi, saudara. Bukankah juga dalam apa yang terjadi saat ini, saudara, ketika terjadi apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita, ini justru membuat persekutuan kita di dalam keluarga kita, di mana normal yang lama, kita bekerja dari pagi sampai malam, kita berada di kantor. Mungkin 1-2 hari kita tinggalkan keluarga kita. Mungkin berhari-hari kita tidak berada di rumah. Itu normal yang lama, dan Tuhan ingin normal yang baru terjadi lagi dalam kehidupan kita. Berubah lagi. Di mana kita kembali kepada keluarga kita. Kalau dulu mungkin kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, kapan saya punya waktu yang banyak untuk berdoa? Kapan saya punya waktu yang banyak untuk bisa beribadah? Dan dalam new normal, era yang baru, dalam masa karantina, lockdown, ataupun PSSB, saudara punya banyak waktu untuk berdoa. Berkumpul dengan keluarga, saudara punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Banyak waktu untuk beribadah. Kalau dalam normal yang lama, saudara sulit untuk beribadah. Di normal yang baru, saudara, tinggal saudara buka di ibadah-ibadah online seperti ini. Berapa banyak saudara mau beribadah? Berapa kali saudara ingin beribadah? Ada banyak ditawarkan hal-hal di mana saudara bisa dikuatkan lewat ibadah-ibadah online seperti ini. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menghadapi di era yang baru, di normal yang baru. Kita mau hidup terus mendekatkan diri seperti apa yang Tuhan inginkan. Segala sesuatu itu bisa berubah, tetapi kita mau fokus hidup seperti Kristus. Karena Kristus tidak pernah berubah. Segala sesuatu bisa berubah, tetapi hidup seperti Kristus tidak pernah berubah. Yang penting kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Maka disitulah kekuatan Tuhan sempurna berkarya dalam kehidupan kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, Paulus menyebut perubahan itu dimulai dari hati, dari pikiran. Dengan kata lain, Paulus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa perubahan itu dimulai dari keputusan dan pertimbangan yang kita miliki, dan itu harus kita realisasikan. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya rencana. Sekarang kita diperhadapkan, saudara, dalam new normal, hidup yang baru, normal yang baru. Normal yang lama mungkin kita bangga-banggakan, saudara. Tetapi bukankah dalam normal yang lama ada banyak hal tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Banyak normal yang lama tidak sesuai, saudara. Saya mau kasih contoh kepada saudara. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika ayah dan ibu adalah orang yang kurang rajin alias malas, maka anak-anak itu juga akan terbentuk menjadi orang-orang yang kurang rajin atau yang malas tadi, saudara. Dan itu menjadi normal dari satu keluarga. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang rajin kerja di rumah, rajin belajar, rajin sekolah, rajin bekerja. Kalau orang yang malas bekerja, rajin sekolah, malas sekolah mungkin, saudara. Ya, jadi mereka bermalas-malasan. Bagi mereka itu wajar, tetapi bagi orang yang rajin, segala sesuatu yang positif itu yang baik. Tetapi orang yang malas, yang negatif itu menjadi normal, menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi terbentuk. Bagi mereka yang normal adalah malas, tetapi bagi orang yang suka bekerja, yang normal adalah yang rajin. Sehingga saudara sekalian, kalau anak-anak bertumbuh dari keluarga yang malas, menjadi malas, itu sesuatu yang normal. Pesan bagi kita pada saat ini, bahwa kita hidup di dalam Kristus, yang normal adalah sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuatu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, malah kita fokus kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan itu harus kita mulai. Jangan sampai kita salah fokus, kita gagal fokus di sini, saudara. Kita cari sesuatu yang baru ini,
terus fokus pada apa yang terjadi di masa lampau kita, di masa lalu kita. Jangan, saudara. Kalau dulu kita banyak tinggalkan keluarga, kita kembali kepada keluarga kita. Ada banyak hal yang terjadi, saudara, pasangan suami istri mungkin kalau dulu banyak hal perilaku yang tidak beres, sekarang kembalilah kepada suami dan istri. Anak-anak yang tadinya banyak tinggalkan rumah, terlalu sibuk dalam pergaulan dengan orang-orang muda, sekarang kembalilah ke rumah, bertemulah dengan orang-orang tercinta, dengan orang tua Anda. Jadi saudara sekalian, itulah new normal, normal yang baru, mengembalikan kita supaya kehidupan kita kembali kepada hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi saudara sekalian, ketika perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka saya meminta kepada kita, kalau kita berbicara apa yang Paulus katakan, kita menjadi seperti Kristus. Ya, kita mengalami perubahan terlebih dahulu yang sesuai dengan pikiran Kristus, diisi dengan pikiran Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, saat kita mengambil kehidupan kita dalam new normal ini, dalam hidup baru dalam Kristus, saudara, yang Tuhan inginkan bagi kita adalah perubahan perilaku kita, perubahan hidup kita yang dimulai dari hati, pikiran kita berjalan bersama dengan Kristus. Kalau kita kembali kepada masa lalu, ingat Israel kembali pada masa lalu, mereka selalu mengeluh dengan masa yang mereka hadapi ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Mereka marah kepada Musa, marah kepada Yosua. Kenapa kami harus dibawa ke tempat ini? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Apakah di Mesir kurang kubur di sana? Kurang kuburan sehingga kami harus mati di sini? Mereka membandingkan ke sana. Kenapa, saudara? Karena kebiasaan di Mesir yang buruk itu sudah terbiasa mereka lakukan, sehingga mereka berkata bahwa yang di Mesir itu yang baik. Nah, saudara, jangan sampai kita terjerat dengan hal itu. Kita hidup baru dalam Kristus, kita tidak terperangkap dengan hidup yang lama itu. Mari, saudara, jangan kita hidup dalam kegelapan, karena manusia yang lama, Adam, telah jatuh. Tetapi kita hidup dalam manusia, Kristus masuk dalam kehidupan kita. Kita menjadi seperti Dia. Dia masuk dalam orang-orang yang berdosa. Dia sucikan kehidupan kita. Kita hidup baru di dalam Dia. Karena itu, perubahan itu juga harus dimulai dari pikiran kita. Memang dosa ada dalam pikiran kita. Dan Tuhan masuk bagi kita supaya kita hidup bagi Kristus. Isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga hal-hal yang terbaik dapat kita ubahkan. Karena firman Tuhan tak sanggup mengubah kita. Kita menjadi seperti Yesus Kristus. Menghasilkan hal-hal yang terbaik di era yang baru ini. Tuhan tolong kita untuk hidup bagi Kristus. Kita akan menghasilkan hal-hal yang terbaik di tengah kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Hal-hal yang baru kita akan lakukan bersama-sama. Dalam pendidikan kita. Kita lakukan bersama-sama. Sebab apa, saudara? Allah begitu menghormati, Allah menjunjung hidup yang baik, yang berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dibanding dengan hal-hal lama. Ya. Yang mungkin kita katakan hal lama itu begitu baik, begitu luar biasa, mungkin banyak prestasi, banyak hal yang terjadi. Tetapi kalau kita tidak seperti yang Tuhan inginkan, apapun itu akan sia-sia. Tetapi hal yang begitu sederhana kalau kita persembahkan kepada Tuhan, apapun saudara yang kita miliki sekarang, kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan memberikan dampak yang baik untuk kita hari ini, dalam keluarga kita, pekerjaan, bahkan dalam hal-hal yang terbaik untuk masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, saudara sekalian, setelah kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin supaya kita jalan bersama dengan Dia. Tuhan ingin supaya kita berubah seperti Kristus. Dan Dia adalah pusaka kita. Sangat berharga bagi kita. Biar dalam kehidupan kita terus jalan dekat Tuhan. Nyanyian nomor 275 kita nyanyikan bersama-sama. Nah, sudah, pada saat kita menyanyikan nyanyian ini, kita renungkan firman Tuhan. Ya. Negara kita akan masuk pada new normal, sudah masuk pada new normal. Di tengah virus yang ada di sekitar kita, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita jaga perilaku kita, malah kita terus hidup di dalam Kristus dan biasa. Segala sesuatu akan terjadi begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian nomor 275.
Engkau pusakaku Tuhan, yang berharga bagiku. Dalam kehidupan tetap jalan dekatmu, 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 lebih dekat padamu. Aku suka pikul asal jalan dekatmu. Saudara sekalian, ayat yang kedua mengatakan, ku tak minta harta dunia atau hormat bagiku. Dalam new normal, hidup baru di dalam Kristus, harta, jabatan, prestasi boleh kita miliki, boleh, tetapi itu bukan tujuan utama hidup. Karena kalau kita mengutamakan hal-hal demikian, saudara, maka kita akan menyimpang, kita akan melupakan Tuhan Yesus. Hidup kita arahkan kepada Kristus, sehingga yang kita minta rahmat untuk jalan dekat Tuhan. Kita hidup di dalam Dia. Mari saudara, saya menyanyikan ayat yang ketiga, saya silakan kepada saudara berdoa bersatu di tengah keluarga saudara. Silakan berdoa saudara. Saya akan nyanyi. Angkatlah jalan hidupku lewat lembah kematian, hingga masuk surga kudus dan selalu puji Tuhan. Dekatmu, dekatmu, lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul asal jalan dekatmu. Jalanlah dekat dengan Tuhan senantiasa. Dalam kondisi apapun juga, Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan ingin agar kami berubah seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami, dalam perilaku kami, dalam pikiran kami, dan biarlah hidup kami, fokus kehidupan kami adalah hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah semua umat-Mu, warga Korps Kota Palu, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan. Sertailah mereka di tengah kehidupan new normal yang diberikan oleh pemerintah kami. Tentu ada hal-hal yang kami syukuri karena Tuhan begitu baik bagi kami sekalian. Berkatilah kami, tolonglah kami senantiasa, supaya dalam segala hal yang kami lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami supaya kami tidak menyimpang, atau kami kembali kepada pola hidup kami yang lama, tidak seperti yang Tuhan mau. Tolonglah kami supaya dalam kehidupan yang baru ini Bapa, benar-benar kemuliaan Kristus itu terpancar lewat kehidupan kami. Di tengah kehidupan keluarga besar Korps Unpar, Tuhan berkatilah, mulai dari anak-anak, bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi sampai dewasa dan lansia. Tuhan berkatilah. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan penyakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Jamalah penyakit mereka dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah untuk sepanjang minggu ke depan, Roh Tuhan bersama dengan kami, jaga kami, luputkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, dan kecelakaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah kami. Berkatilah kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan dan pendidikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara silakan berdiri dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.